Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng, di like, dikomentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Channel saya ini channel tentang prediksi, masih memperkirakan, bukan memastikan. Jadi kalau kalian berkenan, ya silakan ditonton. Kalau nggak berkenan, silakan dilewati, ambil sisi positifnya saja. Hari ini akan saya penuhi DM. Sebenarnya DM ini sudah lama masuk, tapi saya abaikan karena di sini proses hukum tentang perkara atau permasalahan yang telah terjadi di Bandung tentang Amel dan Ibu Tuti yang dihabisi oleh pelaku dan masih sampai sekarang masih belum ditentukan siapa yang jadi tersangka. Di kesempatan hari ini saya tidak membahas siapa orangnya, pelakunya, tapi saya lebih suka untuk melihat motif dari perkara tersebut ya. Motifnya seperti apa sehingga kok sampai tega menyakiti atau sampai perkara ini bergulir seperti itu. Baiklah, saya kocok dulu untuk kartu yang ini dulu ya. Saya ingin tahu motifnya dari permasalahan tersebut seperti apa. Ada simbol matahari, adanya keinginan untuk perubahan, keyakinan, isolasi. Jadi motifnya ini seseorang ini semacam terisolasi, jadi semacam merasa kurang diperhatikan dari keluarganya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada simbol forgiveness, maafkan. Ada simbol miracle. Kemudian dari kartu yang kedua ini ada simbol ini, perspektif pemikiran. Ada simbol karma, guys. Ada simbol DNA karma. Kemudian di sini ada simbol rebirth, kelahiran kembali, yang bisa diartikan karma ini adanya sesuatu yang membuat perkara ini bergulir. Kemudian rebirth, kelahiran kembali setelah kematian. Di sini bisa diartikan kalau kita percaya karma, meninggal itu merupakan titik untuk terlahir kembali, tapi masih perlu proses. Makanya di sini setelah ada karma, ada kelahiran. Kartu yang nomor ini ada simbol stillness, kesendirian. Kesendirian ini sama dengan isolasi, ketenangan, kesendirian. Kemudian di sini ada simbol inovasi. Mulailah dia melakukan pemikiran atau muncul pemikiran-pemikiran untuk melakukan sesuatu tersebut. Karena merasa terasing, merasa tidak dihargai, merasa tidak diperlakukan sama, seperti itu ya. Kemudian kartu yang baris ketiga ini seperti apa? Ada simbol kesabaran, ada simbol berpikir terbalik, ada simbol koin yang besar, memulai sesuatu, ada simbol ini seseorang yang ada ketakutan untuk melangkah dikarenakan ada kejadian masa lalu dan dia menjadi serba salah. Kemudian ada simbol keinginan untuk roda berputar. Jadi kalau selama ini mungkin kurang diperhatikan, disepelekan dan lain sebagainya, dia berharap dengan melakukan sesuatu itu ada perubahan di dalam sisi kehidupannya. Tadi waktu saya mengojok tadi itu ada penglihatan di mana Amel ini melakukan pembicaraan dengan pelaku. Jadi pelaku ini sudah dikenal Amel dengan baik ya.
Pelaku ini sudah dikenal Amel dengan baik, dan Amel ini ada cekcok mulut dengan pelaku ini. Sebenarnya terjadi perang mulut yang begitu keras suaranya, tapi berhubung rumahnya ini kan dikelilingi kebun, jadi kurang didengar oleh tetangga-tetangganya. Pada akhirnya si Amel ini juga dihabisi juga. Jadi tujuan awalnya ini di Ibu Tuti. Berhubung Amel mengetahui, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini saya kan tadi ingin melihat motif dari permasalahan tersebut ya. Dikarenakan di sini ada simbol kecemburuan juga. Ada simbol kecemburuan di sini, ada simbol sakit hati juga. Ada simbol reneval. Reneval ini adanya keinginan untuk perubahan di dalam hidupnya, dan dia yakin dengan melakukan ini dia akan bisa ada keajaiban, ada keberuntungan di dalam hidupnya. Karena dia merasa ini loh, diisolasi, tidak diperhatikan selama ini atau disepelekan. Makanya dia ada simbol forgiveness, maafkan saya harus melakukan hal ini dikarenakan sakit hati, karena merasa tidak dihargai, merasa tersisihkan dan lain sebagainya. Intinya di sini adalah sakit hati. Kemudian di baris kedua ada simbol perspektif, pemikiran yang kurang luas. Karena pemikiran pelaku ini mungkin sempit dikarenakan rasa sakit hati, pada akhirnya melakukan hal itu. Di sini juga ada simbol karma dan simbol rebirth. Karma ini merupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Bisa jadi mungkin perlakuan dari Ibu Tuti atau dari orang-orang yang di sekitarnya, di keluarganya kurang perhatian kepada sosok tersebut. Makanya di sini ada simbol apa yang terjadi ini bisa dikatakan karena kurangnya perhatian, karena kurangnya keseimbangan dalam memberikan sesuatu kepada keluarganya. Jadi ada timpang tindih, satunya disayang, satunya enggak, satunya diperhatikan, satunya enggak, semacam itu. Di sini ada simbol karma dan simbol rebirth, kelahiran kembali. Dua ini bisa diartikan karena itu dia menghabisi. Kalau orang meninggalkan bisa dikatakan ada reinkarnasi ya. Kalian percaya boleh enggak? Reinkarnasi ini akan terlahir kembali dalam rangka yang berbeda. Makanya setelah ada simbol karma ini ada simbol kelahiran kembali. Di sini ada simbol stillness, ketenangan, dan ada simbol inovasi, yaitu keinginan yang ingin diwujudkan. Ada inovasi, ada semacam penemuan yang ada hubungannya, di mana nanti saya harus melakukan seperti apa agar tidak sampai ketahuan, agar tidak sampai ada jejak semacam itu. Jadi ini bisa dikatakan sudah terencana dengan matang, dikarenakan ada inovasi ini, ada penemuan, ada kreatif yang sudah yang sudah diperhitungkan, sehingga kasus ini sulit untuk diungkap karena minimnya barang bukti. Itu sudah dipikirkan matang-matang. Kemudian di sini ada simbol ini. Sebenarnya bisa dikatakan si pelaku ini bisa dikatakan sabar menghadapi kondisi-kondisi yang mungkin dia merasa kurang kasih sayang, kurang diperhatikan, kurang mendapatkan sesuai porsinya. Makanya itu dia sebenarnya sudah bersabar lama dalam hal ini. Tapi karena yang namanya orang bersabar itu ada batasnya ya, bersabar itu ada batasnya. Makanya di sini ada simbol seseorang yang terbalik. Dia mencoba berpikir pada akhirnya ya tidak bisa mendapatkan pencerahan. Dia berpikir yang akhirnya terjadilah peristiwa itu. Yang ada kaitannya dengan ini koin. Koin ini harta. Yang ada hubungannya dengan harta di sini. Di sini ada simbol bulan, seseorang yang tertutup, kemudian di sini ada simbol pedang-pedang yang artinya
ada semacam ketakutan untuk melakukan sesuatu dikarenakan apa yang sudah dibuat di masa lalu, sehingga dia sulit melangkah. Makanya dia mencari jalan pintas seperti ini dengan harapannya roda kehidupannya bisa berbalik menjadi lebih baik lagi. Jadi guys, di sini yang saya lihat di sini motifnya ada dua. Yang pertama masalah harta, yang kedua masalah sakit hati karena merasa tersisihkan dari keluarganya. Tersisihkan ini bisa diartikan kurang mendapatkan sesuatu porsinya, tidak seperti kalau misalnya keluarganya memberikan pada si A katakanlah 75%, dia tidak mendapatkan 75%, misalnya hanya mendapatkan sedikit, sehingga di sini ada rasa dia merasa tersisihkan, merasa nggak dikasihi, merasa nggak disayangi, sehingga sampai melakukan hal tersebut yang ada hubungannya dengan harta. Motifnya di sini ya. Jadi seperti itu. Kalian cari-cari sendiri, saya tidak ingin mencari tahu siapa orangnya, biarkan pihak yang berwajib yang melakukannya. Namun di sini yang lebih menjadi motifnya adalah karena sakit hati yang ada hubungannya merasa tersisihkan, kemudian merasa nggak dikasihi, merasa keluarganya pilih kasih, yang akhirnya dia melakukan jalan pintas seperti itu karena ini ada simbol koin besar, harta ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk motif dari permasalahan yang sedang menimpa Amel dengan Ibu Tuti. Semoga tenang di alamnya dan semoga masalah ini cepat terkuak dan cepat bisa ditemukan siapa pelakunya. Kita doakan saja semoga Amel dan Bu Tuti tenang di alam sana.